Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dan jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Walaupun di luar sana ada banyak orang berkata Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan Juru Selamat. Tetapi saya mau katakan kepada kita, Yesus itu adalah Tuhan. Kalau engkau percaya engkau selamatkan, engkau tidak percaya engkau dihukum. Dan Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Rasul Petrus juga sudah berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan firman-Nya juga berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mantap! Jadi pilih yang baik, engkau mendapatkan kehidupan yang baik. Dan pagi ini sebelum kita mulai aktivitas kita di hari Senin ini, doa dan harapan saya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman dan kekuatan doa senantiasa menyertai kita, sehingga kita tidak terjebak dalam hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, dan kita tetap bisa melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau berbalik seterusnya kepadamu dalam nama Yesus kami bersyukur doa. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan Yesaya 55 ayat yang ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita sebab Ia memberikan pengampunan dengan limpahnya. Puji nama Tuhan. Jadi kita sebagai orang yang percaya dikatakan untuk berbalik kepada Tuhan, dan Alkitab berkata bahwa tema kita adalah return to me, I will return to you. Jadi berbaliklah kepadaku atau kembalilah kepadaku, aku akan kembali kepadamu. Wow, luar biasa Tuhan itu. Jadi Tuhan itu melihat sikap hatimu, engkau mau berbalik atau tidak. Tapi Dia juga menghimbau kepada orang-orang yang fasik, ya. Yang pertama, orang fasik disuruh untuk meninggalkan jalan-jalan yang tidak berkenan itu. Kita tahu orang fasik itu orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi ia tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang disenangi Tuhan. Dan justru sebaliknya dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan orang-orang fasik ini sangat melukai hati Tuhan. Dan orang-orang fasik itu, katakan saja orang si Ahab yang begitu lupa dengan Isabel istrinya. Mereka begitu bersemangat untuk melakukan perzinahan di rumah ibadat, dan itu sangat menyakiti hati Tuhan. Dan itulah sebabnya Tuhan katakan berbalik kepadaku, aku akan berbalik kepadamu. Sebab kalau kita berbalik nanti ada akibat kita berbalik. Tetapi yang mau saya katakan kepada kita adalah supaya orang-orang fasik meninggalkan jalan-jalannya yang fasik itu dan berbalik kepada Allah, dan supaya Allah mengapain? Supaya engkau diampuni, engkau dikasihani, dan engkau kemudian diberkati dalam kehidupanmu. Dia akan memulihkan posisimu kepada posisi yang baik sebagaimana seharusnya engkau terima. Puji nama Tuhan. Yang kedua, kata firman Allah adalah orang jahat meninggalkan jalannya. Saya ingat sekali seorang yang jahat sih, tidak terlalu jahat, tetapi bagi saya karena dia sempat mempersalahkan Tuhan dan dia sungguh-sungguh memberontak kepada Tuhan, itu sangat jahat di hadapan Tuhan. Dan saya sebagai gurunya, saya berkata kepadanya, apa yang bisa saya bantu? Mungkin saya tidak bisa merasakan apa yang sedang kau rasakan saat ini, tapi setidaknya kalau engkau bercerita apa yang sedang kau alami. Karena dia beberapa waktu melakukan hal-hal yang blunder dalam
hidupnya. Sehingga saya harus memanggil dia sebagai guru agamanya, saya harus memanggil dia empat mata, berceritalah kepadaku. Mungkin saya bisa menolong Anda, mungkin saya bisa menguatkan Anda. Setidak-tidaknya saya mau katakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Dan jangan pernah engkau melawan Tuhan, karena kalau engkau melawan Tuhan, gak akan pernah engkau menjadi pemenang, tetapi engkau akan menjadi pecundang, menjadi the loser. Dan kemudian dalam perbincangan yang cukup panjang, dia menangis, dan kemudian dia mengakui bahwa dia akan berubah, dan Tuhan menolong, dan saya menumpangkan tangan atasnya, dan sekarang dia sudah menjadi polisi yang cukup berhasil. Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Ini ada lagi seorang anak muda, jemaat saya yang ya nyentrik gitu. Ya, nyentriknya itu luar biasa nyentriknya. Sebentar Tuhan, sebentar tidak gitu. Dia sangat nyentrik lah, kalau bagi saya itu sangat nyentrik. Dan jadi dia, ya bagaimana mau saya bilangnya, sebagai apa, kera itu kenakalan remaja. Kertu ada enggak kenakalan orang tua? Kera saja yang di apa, kertunya enggak pernah digubris ya. Kenakalan orang tua juga ada banyak ya. Dia berzina, dia selingkuh, dia melakukan apa yang jahat, tapi jarang dia bilang kertu kenakalan orang tua. Yang banyak disebut itu adalah kenakalan remaja. Nampaknya nggak fair dunia ini. Dan kemudian yang mau saya katakan adalah di tengah-tengah situasi hidupnya, satu kali dia memberikan buku kepada saya itu, pendeta itu bukan Superman. Saya tidak tahu karangan siapa, itu sudah lama sekali. Jadi kemudian saya banyak diberkati melalui buku itu. Lalu kemudian tiba-tiba kami harus berpisah. Dia harus berangkat ke Surabaya, dan kemudian saya mendengar dia melayani Tuhan. Aduh, itu sesuatu yang indah ya, dari hal yang kita tidak pernah duga, tapi Tuhan mampu mengubah hidupnya untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Dan yang ketiga katanya, kalau kita meninggalkan jalan orang fasik, meninggalkan jalan orang jahat, kadang kita bisa terlibat di dalamnya, kita bisa munafik di dalamnya, kita bisa ikut apa itu istilah kong kali kong di dalamnya. Tapi firman Allah katakan supaya kita meninggalkan jalan-jalan orang fasik, meninggalkan jalan-jalan orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan Alkitab mengatakan dengan jelas, sebab Allah akan mengasihi dan mengampuni kita. Wow. Jadi saya teringat kepada Manase ya. Kalau Manase itu cukup sadis ya, mencurahkan banyak darah orang-orang yang tak bersalah. Lalu kemudian ada banyak dan kesalahan-kesalahan lainnya yang dia lakukan, dan juga sampai mempersembahkan anak-anaknya kepada penyembahan-penyembahan berhala. Dia memanggil dewa-dewa, dan dia juga melakukan tenung, ramal dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya Tuhan mengusir dia dari kerajaannya ya. Dan apa yang terjadi kemudian di Asyur, dia mengalami tekanan yang tekanan yang begitu luar biasa, yang seharusnya jangan dulu terjadi seperti itu baru menyesal gitu loh. Itu lebih nikmat daripada sudah mengalami penyiksaan, mengalami tekanan yang begitu luar biasa. Tetapi saya kagum, nanti Anda bisa baca kejahatannya, Anda bisa baca di dalam 2 Raja-Raja 22 ayat 16, dan kemudian 2 Tawarik 33 ayat 12-13. Baiklah kita baca itu, karena saya suka untuk membacanya. Dalam 2 Tawarik 33 ayat 12-13, dalam keadaan terdesak, ia berusaha melunakkan hati Allah. Ini, melunakkan hati Allah. Lalu ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah. Jadi melunakkan hati Allah dan merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyang, dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya.
Anda bisa bayangkan itu. Itu sepertinya Tuhan bersandiwara. Tuhan bersandiwara dia, ya. Sepertinya Tuhan bersandiwara. Sepertinya bukan sungguh-sungguhan Manase itu melakukan yang jahat. Tetapi saya mau katakan kepada kita bahwa Tuhan, apa yang firmankannya, kalau engkau kembali kepada dia, dia akan kembali kepadamu. Jadi itu depend on you, bergantung kepada engkau. Jadi kalau engkau datang kepada dia, return kepada dia, dia akan return to you, dia akan kembali kepadamu. I will return to me, I will return to you. Dan itu sudah sesuatu yang jaminan bagi orang-orang yang jahat, berdosa, dan bagi kita orang percaya. Kita tidak luput, kadang-kala kita bisa juga melakukan kesalahan, pelanggaran, dosa, dan kejahatan. Ya, jadi sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan, kita ini kan bisa melakukan kehendak Tuhan itu karena kasih karunia, karena Tuhan menanamkan Roh Kudus-Nya bagi kita. Nanti sore saya akan mengatakan ketika Roh Kudus tertanam di dalam kehidupan kita, ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Nah, Manase ini berdoa sambil Tuhan. Saya pernah menangis di hadapan Allah sampai tidak bisa mengatakan apa-apa lagi kepada Tuhan. Saking perihnya pergumulan itu. Dan hingus saya ini keluar meler kan. Saya sampai nggak apa lagi sudah. Saya telan dia. Tapi setelah itu puas rasanya. Karena apa? Ada kelegaan. Ada yang kekuatan yang Tuhan berikan setelah menangis di hadapan Allah. Dan demikian juga Manase. Setelah dia mengalami itu, Tuhan memulihkan dia dan Tuhan menolong dia. Dan Allah memberkati dia. Dan biarlah kita senantiasa mau berbalik kepada Tuhan supaya belas kasihan Allah, pengampunan Allah datang kepada kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami dalam nama Tuhan Yesus. Bagi engkau yang sakit, aku mau katakan kepada engkau dalam nama Tuhan, segala sakit penyakit yang engkau derita, aku perintahkan keluar, dan oleh bilu-bilu Yesus engkau sembuh. Dan engkau yang mengalami pergumulan, angkat kedua belah tanganmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami berdoa dan kami percaya engkau menolong mereka dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Rekaman ini sudah jam 11 malam ya. Lebih, tapi masih terdengar itu suara yang masuk. Jadi saya harus mempercepatnya dan Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.